Violet Ice is a small ice cream store with a small area for in-store dining and offers takeout and free home delivery services. The owner has determined that the shop has two major cost drivers: the number of ice cream sold and number of deliveries made. Jadi di sini Violet Ice ini itu punya dua cost driver. Cost driver itu apa sih? Cost driver itu penentu untuk biaya itu terjadi. Jadi kita lihat di sini ada dua cost driver. Yang pertama yaitu number of ice cream sold, jumlah es krim yang dijual. Satu lagi adalah jumlah delivery yang dilakukan. Jadi nanti kita lihat di sini kan dikasih nih nilai tabel untuk beban biaya-biayanya. Nah, untuk fixed cost dia akan sama ya. Jadi kayak kitchen staff ini dia udah fix nih, nggak akan berubah, mau dijual berapapun tidak akan berubah, dan mau delivery per berapapun tidak akan berubah. Nah, sedangkan ice cream ingredient ini dia dipengaruhi oleh berapa unit es krim yang dijual. Berarti setiap satu unit es krim yang dijual itu biaya ice cream ingredientnya itu $4. Nah, untuk utilities di sini mix ya, ada fixed cost dan ada variable cost. Variable cost-nya itu dia dihitung per ice cream. Nah, berarti nanti untuk yang per ice cream ini, waktu kita akan menghitung budgetnya, itu kita akan kalikan dengan berapa jumlah ice cream yang dibudgetkan untuk terjual. Ya, sedangkan yang cost per delivery ini kita akan hitung berdasarkan berapa jumlah total yang dibudgetkan untuk delivery-nya. Oke, jadi kita lihat nih di bulan September, the store budgeted. Jadi si ini tokonya ini membudgetkan untuk 2.500 es krim yang akan dia jual di September. Terus harga rata-ratanya $15 per es krim. Terus delivery-nya itu 285 ya. Kemudian di sini ada data concerning the operation in September. Jadi ini actualnya ya. Nah, actual result-nya itu ternyata es krimnya itu dijual 2.610. Kan di budgetnya 2.500, dijualnya 2.610. Deliveriesnya itu di budgetnya itu 2.285, ternyata deliveriesnya itu aktualnya 210. Nah, ini revenue-nya, semua semua keterangannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan udah dikasih totalnya ya. Jadi nanti kita nggak perlu hitung lagi ya, nggak perlu hitung lagi berapa totalnya karena ini udah dikasih totalnya. Nanti kalau misalnya dikasihnya itu adalah bentuknya seperti ini, ya berarti nanti kita mesti hitung lagi untuk actualnya. Tapi kalau udah dikasih total nggak usah, oke? Okay? Nah, requirednya prepare a flexible budget performance report that shows both activity variance and revenue and spending variance for the Violet Ice for September. Kita coba masukin dulu datanya. Nah, jadi nanti kalau disuruh bikin flexible budget, ya seperti ini ya, bentuknya ada planning budgetnya, fleksibelnya, terus ada actualnya. Kita coba masukin datanya dulu. Untuk es krim ingredient ini variable cost $4, kitchen staff-nya fixed cost 7.850, utilities fixed cost 855 ditambah variable 0,75, delivery-nya ini variable cost 3,2, delivery vehicle ada fixed cost, ada variable, kemudian equipment depreciation-nya fix, rent-nya fix, kemudian rupa-rupa fixnya 1882, variabelnya 0,08 per es krim yang dijual. Actual result-nya kita masukin, penjualannya 2610, deliveries 210, revenue 41670, print ingredient, kitchen staff, utilities, delivery person, delivery vehicle, equipment depreciation, rent,
rupa-rupa miscellaneous. Oke. Nah, tadi ini ya, kita ingat ya, budget untuk penjualan es krimnya 2.500, selling price-nya 15, deliveries-nya 285. Sekarang kita coba masukin ke kolomnya. Ini planning budget. Berapa quantity untuk ice cream di planning budgetnya? 2.500. Terus delivery-nya 285. Budgeted price-nya tadi 15. Revenue-nya es krim dikali price-nya 15. Nah, delivery-nya gimana? Delivery ini kan cost driver ya. Jadi kalau misalnya kalau kayak gini kan berarti yang dijual itu es krimnya, delivery-nya itu kayak nggak dicas lagi kan. Tapi nanti kalau misalnya soalnya ternyata ada lagi per delivery dicas $1 apa $2 ya berarti nanti masih ditambahin. Tapi kalau enggak, berarti nggak usah. Cuma es krimnya doang nih yang dikali. Oke, nah terus untuk menghitung expense-nya, tadi es krim ingredient ini kan variabel semua dari ice cream soul kan. Jadi dari ini es krim yang dijual 2.500, kita kali sama variabel cost per ice creamnya 4. Kitchen staff-nya kan tadi sudah fix. Ya, terus utilities-nya mix, dia ada fix. 855 ditambah ice cream sold dikali variable cost-nya 0,75. Delivery person-nya, bentar. Nah, delivery person ingat ya, kan dia cost-nya per delivery, jangan salah dikali. Jadi kalinya mesti per kali delivery, unit delivery. Delivery vehicle-nya ada fix, ditambah variabelnya 1,3 dikali delivery-nya. Kemudian equipment-nya itu udah fix, rent-nya juga udah fix. Miscellaneous-nya fix 1882 ditambah 0,08 dikali unit ice cream yang dijual. Oke, total expense kita tambahin semua. Net operating income dihitung dari revenue dikurang dengan total expense. Jadi kita dapetin dari planning budgetnya ini, itu net operating income-nya adalah $8.498. Oke, nah sekarang kita coba masukin actualnya ya. Actualnya es krimnya ternyata jualannya itu sebesar 2610. Deliveries-nya 210. Nah, budgeted price-nya di sini kita nggak usah masukin lagi, karena kan udah dikasih tahu di sini revenue-nya, dan di sini kan dia bukan, maksudnya budgeted price nggak dipakai, karena ini kan actual ya. Jadi kita langsung masukin aja revenue-nya di sini. Oke, nah nanti kalau misalnya soalnya itu nggak ada total, berarti kita harus ngitung sendiri, ya berarti harus dikali. Tapi kalinya nanti sama actual price per unitnya, bukan kali budgeted. Oke. Nah, terus untuk expense, ice cream ingredient-nya 12.100. Ini udah ada semua, kita masukin aja semua. Total expense-nya 30.800. Net operating income-nya 10.870. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin flexible budget-nya. Flexible budget apa tadi? Flexible budget kuantitinya pakai actual ya. Untuk price sama rate pakai budgeted ya. Nah, di sini berarti kuantitinya pakai yang actual. Deliveries-nya juga pakai actual. Sedangkan harga pakai budgeted. Jadi
Di sini kita dapatkan revenue-nya 39.150. Nah, tadi kan kita bilang ya, kenapa harus ada fleksibel gitu. Nah, harus ada fleksibel itu biar tahu nih, waktu kita budgetin itu es krimnya cuma jualnya 2.500. Jadi revenue-nya kan 37.500. Nah, kalau misalnya waktu kita budgetin itu kita pakai yang 2.610, tidak revenue-nya kan tidak mungkin serendah ini kan. Jadi pasti revenue-nya itu yang 39.150 ini gitu. Jadi makanya compare-nya itu harus flexible budget sama actual budget. Karena kalau misalnya di compare-nya pakai yang planning budget ini terlalu kecil, bisa jadi dia terlalu kecil atau terlalu besar karena unitnya ini beda. Oke. Untuk es krim kita hitung pakai actual quantity dikali standar cost-nya yang di sini budgeted cost-nya ya. Ini masih yang $4. Kitchen staff-nya kan fix, jadi sama. Utilities-nya ada fix, ada variabel dikali 2610. Delivery person-nya 3,2 dikali delivery-nya ya 210. Oke. Delivery vehicle 1870 ditambah 1,3 dikali delivery-nya juga. Terus equipment depreciation-nya sama, fix. Rent-nya juga udah fix, jadi sama. Rupa-rupa ada fix, ditambahin variabelnya dikali dengan es krim yang terjual. Nah, dengan flexible budget ini, kita dapetin ternyata total expense-nya itu bukan 29, tapi jadinya 29.196. Nah, terus untuk net operating income-nya itu 9954. Nah, tadi kan pertanyaannya disuruh cari activity atau quantity variance sama revenue atau spending variance kan. Nah, jadi di sini kita kurangin aja fleksibel kurang planning budget. Nah, di sini revenue-nya variannya 1650. Ini quantity activity atau quantity variance-nya 1650. Ini favorable atau unfavorable? Kita lihat revenue-nya kan lebih besar ya. Nah, berarti revenue kalau lebih besar kan kita seneng dong. Jadi ini favorable. Oke. Nah, terus untuk expense-nya, expense tadi kalau lebih besar ininya yang actualnya berarti kita ini ya unfavorable, tapi kalau lebih kecil itu berarti favorable. Oke, nah kita hitung. Nah, es krim ingredient-nya lebih besar ternyata, berarti unfavorable. Nah, untuk kitchen staff-nya sama, nggak ada variance. Kemudian utilities-nya itu lebih besar juga, unfavorable. Delivery-nya lebih kecil, favorable. Delivery vehicle-nya lebih kecil juga, favorable. Ini tetap. Terus rupa-rupanya lebih besar, berarti unfavorable. Nah, kemudian untuk total expense-nya ternyata lebih besar, berarti unfavorable. Untuk net operating income lebih besar. Nah, kalau net operating income-nya lebih besar, favorable ya, karena kan untungnya jadi tambah besar, jadi favorable. Nah, kita lihat di sini revenue-nya ini favorable-nya 1650, sedangkan cost-nya unfavorable 196, makanya hasilnya tetap favorable. Oke. Nah, terus untuk revenue sama spending variance juga sama, kita langsung kurangin aja actual sama fleksibelnya. Nih, ternyata actualnya lebih besar daripada flexible budget nih untuk revenue. Berarti revenue kalau misalnya lebih besar, favorable. Lalu untuk bebannya, kalau beban actualnya lebih besar, berarti unfavorable. Kalau beban actualnya lebih kecil,
berarti favorable karena dia lebih hemat. Oke. Nah, kitchen staff unfavorable karena dia lebih besar. Terus utilities-nya favorable karena lebih kecil. Delivery person unfavorable karena lebih besar. Untuk delivery vehicle unfavorable juga karena lebih besar. Equipment depreciation biasanya kalau kita lihat kenapa flexible budget sama actualnya kok sama ya, maksudnya nggak ada perubahan karena biasanya equipment itu kalau nggak ada tambahan beli itu kan nggak ada tambahan biaya depreciation. Tapi kalau misalnya dia ada tambahan beli biasanya berubah. Tapi kan kalau misalnya dia ada tambahan beli biasanya kan pas bikin budget itu udah diprediksi, oh tahun depan saya mau beli mobil tambahan sekian. Nah itu biasanya udah dimasukin juga dalam perhitungannya. Paling nanti selisihnya selisih harga belinya itu karena harga beli kan nggak pasti ya, yang dibudgetin sama yang realisasi belum tentu sama. Nah untuk rent juga sama, biasanya kalau nggak ada tambahan ini ya itu udah ketahuan gitu, udah dibikin, jadi aktualnya juga sama. Nggak ada varians di sini. Untuk yang miscellaneous itu 156, tapi posisinya lebih kecil ya. Kalau lebih kecil aktualnya, di cost-nya, di expense-nya berarti dia favorable. Nah, untuk dari sisi total expense, ternyata dia lebih besar total expense-nya daripada flexible budget nih. Berarti dia unfavorable. Nah, dari sisi net operating income, lebih besar aktualnya daripada budget flexible budgetnya, berarti dia masih favorable. Jadi kita lihat di sini dari revenue variance-nya itu ternyata 2.500 favorable, sedangkan dari spending variance-nya kita lihat 1.604 unfavorable. Masih lebih besar yang favorable. Makanya di sini di net operating income-nya dia masih favorable.